Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Fitri. Pak Fitri sebagai Kak Prodi di Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Kira-kira apa sih Pak nih buat sobat-sobat teknikal yang ingin melanjutkan studinya di S2? Apa sih kira-kira yang menjadi keunggulan dari program studi Magister Teknik Mesin UMB dibandingkan kampus lain, Pak Nah, Fitri? ini ya. Bisa gak coba Nah, Pak Fitri dikasih ya, tahu ke sobat semua ini? ya. Jadi memang kan eh, tiap kampus mungkin punya keunggulan Mm, dan kekurangan sendiri ya. mm, Nah, begitu juga dengan Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana ini. eh, Kalau yang dari yang saya lihat bahwa eh, kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya semua mahasiswa itu bisa studi tepat waktu. Nah, dengan apa yang kita lakukan adalah bahwa dosennya itu ada dari kalangan industri mm, praktisi, ada dari praktisi peneliti, ataupun ada dosen yang pure akademik ya, dosen yang memang betul-betul dosen dosen murni ya. iya, Jadi dan ini ada keragaman ini itu ada sangat dampak positifnya, mm, sehingga bisa disesuaikan mahasiswanya, tipikal mahasiswa mana yang cocok ini gitu kan. Sehingga bisa divariasikan lah gitu. Nah, dengan begitu ketika mahasiswa dan dosen misalnya pembimbingnya nanti akan jadi pembimbingnya itu cocok, nah maka kemungkinan keberhasilan studinya akan jadi lebih baik gitu ya. oke, Nah, itu ada satu kelebihan. Jadi ada yang dosen memang dia backgroundnya dari peneliti, mm, sehingga dia membimbing untuk bisa melakukan penelitian itu bisa lebih detail, mm, lebih lebih mudah diikuti oleh mahasiswanya. Nah, jadi itulah salah satu iya, kelebihan dari Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana ya. Jadi oke, beragamnya background background dari dosen ya, dosen, pembimbingnya. ya. Kira-kira untuk peminatan atau konsentrasi di UMB ini di program magister ini ada apa aja sih Pak? Hmm. Boleh cerita sedikit ya? Ya, baik ya, Mas Eki ya. Jadi Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana itu ada 3 konsentrasi. Yang pertama itu konversi energi. Nah, ini konversi energi ini fokusnya sebenarnya lebih ke energi terbarukan ya, karena ini salah satu yang lagi tren sekarang lah. Kemudian yang kedua adalah rekayasa produk mekanik ya, Mm, ini untuk pembuatan produk-produk mesin ya. Kemudian yang ketiga itu material maju ya, material maju. Nah, di beberapa perguruan tinggi lain ya, magister teknik mesin itu mereka punya peminatan yang berbeda-beda. Nah, material maju ini termasuk yang mungkin tidak tidak banyak ya, material maju. Padahal kalau saya melihat contoh di Malaysia atau di beberapa negara di luar ya, di universitas di luar negeri, material maju ini bahkan ya bukan cuma bukan cuma di prodi teknik mesin, tapi di teknik fisika, di fisika murni, kimia murni, teknik iya, kimia, kemudian di elektro, ya, yang tadi saya bilang mm, contoh misalnya yang yang mahasiswa buat iya, apa tuh sensor, sensor iya, ya. Nah, sekarang itu biosensor itu mm, termasuk yang lagi marak ya. Karena kan sekarang misalnya bagaimana orang bisa mendeteksi punya mm, penyakit ini bisa iya, langsung ketahuan gitu. Ya kan? Nah, kalau dulu misalnya orang misalnya kalau mau tahu ada infeksi, ya iya, lihat. Nah, kan dicek ininya apa sel darah putih. mm, Oh, tinggi berarti ada infeksi. Kalau terlalu tinggi, oh ada kanker. mm, Nah, itu mungkin nanti ke depan ada yang begitu dengan alat uji itu bisa langsung tahu, oh ini ada iya, kanker. Ya, enggak perlu ngecek ininya apa sel darah putih. Nah, seperti itulah oke, biosensor ya yang lagi banyak. Yang lagi. Nah, itu material maju, masuk kategori material. Jadi material maju itu bisa ke magnet, bisa ke sensor, bisa ke material komposit ya, komposit. Nah, sekarang itu kan kalau komposit contohnya ya, mm, pesawat mm, itu sekarang itu hampir ya sudah lebih banyak kompositnya lah. iya, Komponen pesawat itu ketimbang dari logamnya ya. Karena apa? Karena dengan komposit itu dia menjadi lebih ringan, kebutuhan bahan bakarnya jauh lebih hemat ya. Nah, itu dari komposit. Nah, komposit itu bahkan ya itu untuk membuat organ tubuh ya. Misalnya gigi palsu. Zaman dulu orang kalau pakai gigi palsu malu. mm, Begitu ketawa langsung iya, bersilau kan, berkilau itu karena pakai gigi emas atau gigi
platina. Sekarang orang ketawa biasa aja kalau gigi palsu. Karena apa? Komposit. Ya, jadi dari komposit itulah giginya sudah sama dengan gigi aluminium. Dan nanti ke dalamnya itu ke belakangnya lagi nanti komposit itu merambah sampai ke organ-organ tubuh. Ya. Jadi kalau di luar ini saya melihat contoh di UTM ya. Itu ada yang namanya jurusan bioengineering. Bioengineering itu adalah gabungan elektro, mesin dan kedokteran. Dia apa? Misalnya buat organ tubuh. Organ tubuh misalkan jantung. Nah, ada ininya. Ada elektronya di sana, ada penggeraknya. Kemudian ada ininya, materialnya orang mesinnya. Kemudian ada kedokterannya yang dia ngerti tentang kerja jantung. Nah, jadi itu makanya di kita juga ada material maju. Ya, material maju walaupun kita belum sampai ke sana, tetapi itulah di kita makanya tetap bahwa material maju itu salah satu peminatan di bidang teknik mesin. Oke, jadi gitu Sobat Teknikal. Sudah makin jelas ya informasi tentang program Magister Teknik Mesin di UMB ini.